Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Teman-teman bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan yang sakit semoga segera disembuhkan ya, amin ya rabbal alamin. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi semua, yang membuka channel YouTube saya. Hari ini, Ibu akan menerangkan materi mengenai konsep berpikir kritis ya topiknya dan pengambilan keputusan dalam keperawatan, khususnya mengenai penelitian di bidang keperawatan. Baik, next slide. Nah, topik bahasan kita hari ini adalah yang pertama tentang hakikat penelitian, perawatan. Lalu yang kedua adalah pentingnya penelitian keperawatan. Lalu yang ketiga, proses berpikir dalam penelitian keperawatan. Yang keempat adalah kemampuan yang harus dimiliki dalam penelitian keperawatan. Dan yang kelima adalah keterkaitan antara teori, praktek, dan penelitian keperawatan. Next, kita mulai dari hakikat penelitian keperawatan ya. Nah, kalau kita lihat, kata hakikat ini berasal dari bahasa Arab ya, dan dalam bahasa Indonesia juga disebut filosofi atau filsafat. Nah, kedua kata tersebut merupakan terjemahan dari kata asal yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filosofia sendiri berasal dari dua kata, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebenaran atau bijak ya. Sehingga kata hakikat diartikan cinta kebenaran atau mencintai sesuatu yang bijak. Nah, sedangkan kata penelitian sendiri ini merupakan arti dari bahasa Inggris, yaitu research ya. Research ini berasal dari dua kata, yaitu yang artinya kembali atau berulang, dan search yang artinya mencari. Sehingga research ini diartikan mencari kembali atau mengulang pencarian. Dalam melakukan riset penelitian, nah harus berpedoman pada kegiatan ilmiah yang terdiri dari logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Nah, sedangkan kalau kita kaitkan dengan keperawatan, nah kata keperawatan ini merupakan arti dari bahasa Inggris ya, yaitu nursing yang mungkin teman-teman juga tahu ya. Keperawatan menurut hasil Lokakarya Nasional Keperawatan pada tahun 93 yaitu suatu bentuk pelayanan profesional ya, yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan psikososial, spiritual yang komprehensif ya atau menyeluruh ya teman-teman ya dilakukan. Ditunjukkan kepada pasien kita baik secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat ya baik sehat maupun sakit yang mencangkup seluruh proses kehidupan manusia. Jadi dari manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal ya, atau sakaratul mautnya perawat ini mendampingi ya teman-teman ya. Ini mungkin sudah cukup jelas ya kalau secara, bahasa ya. Selanjutnya dari pengertian masing-masing ketiga kata di atas yang tadi Ibu sudah jelaskan, maka pengertian hakikat penelitian keperawatan adalah suatu kegiatan berulang atau melakukan pencarian kembali terkait topik keperawatan yang didasarkan pada suatu kebenaran. Nah, sehingga dengan penelitian, keperawatan tuh akan berkembang ya, terus ya berdasarkan kebenaran yang ada. Bahkan akan ditemukan banyak-banyak teori ya. Mungkin, salah satunya kalau teman-teman ingin menjadi seorang peneliti, teman-teman, menemukan suatu teori baru, eee, luar biasa gitu ya. Lalu mempelajari hakikat itu sama halnya mempelajari filosofi ya atau filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, eee, Anda akan mempelajari
istilah yang disebut ontologi ya, epistemologi, dan aksiologi ya. Jadi ada 3 istilah yang, akan teman-teman pelajari jika teman-teman belajar dasar ya filsafat ilmu. Baik, kita akan bahas satu per satu ya. Apa itu ontologi? Ya, ontologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang objek apa yang ditelaah dalam ilmu ya. Dapat dijawab, ilmu yang dimaksud adalah ilmu keperawatan dan objek yang ditelaah dalam ilmu keperawatan adalah 4 teori yang menyusun paradigma dalam keperawatan, yaitu ada keperawatan, kesehatan, lingkungan, dan manusia. Jadi ini cukup jelas ya, untuk ontologi itu adalah, didasarkan pada teori paradigma keperawatan ya, ada 4 aspek ini. Nah selanjutnya, ada epistemologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses diperolehnya ilmu, ya, atau proses penyusunan suatu ilmu. Nah, untuk menyusun ilmu keperawatan berdasarkan teori yang diyakini dalam paradigma keperawatan, ya, bukan disusun dalam waktu yang cepat dan mudah memperolehnya. Jadi, kalau secara epistemologi, ilmu keperawatan ini punya proses yang, tidak cepat ya, dan tidak mudah juga, jadi ada prosesnya, ya, ada rentan waktunya yang lama ya. Bahkan di Indonesia sendiri, perkembangan ilmu keperawatan itu dibandingkan dengan negara di luar Indonesia ya, di luar negeri, itu jauh tertinggal gitu ya. Jadi ilmu kita masih terus berkembang sampai nanti ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada aksiologi. Apa itu aksiologi? Adalah ilmu yang mempelajari tentang untuk apa ilmu itu dipergunakan ya atau kemanfaatan ilmu untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, dari pengertian keperawatan ini tergambar jelas ya bahwa ilmu keperawatan membantu manusia untuk menyelesaikan masalah manusia ya sesuai kebutuhannya. Nah, ini secara aksiologi. Nah, kalau kita lihat di teori keperawatan yang dikenalkan pertama kali oleh Florence Nightingale, ya, yang mengalami perkembangan melalui suatu penelitian atau riset, pada saat itu ya teori keperawatan menekankan tentang pentingnya lingkungan ya yang dapat mempengaruhi semua aspek ya kehidupan. Ya baik itu dari manusianya sendiri ya, faktor manusianya sendiri, faktor kesehatan, dan faktor dari, keperawatan ya, atau tadi ya SDM yang mendukung keperawatan atau proses keperawatan ini bisa dilakukan. Nah selanjutnya ini menurut Hamid tahun 99 dan Brokop dan Tolsma tahun 95 dalam penelitian diperoleh manfaat antara lain yang pertama ini menyelesaikan masalah keperawatan dan perkembangan atau memvalidasi teori ya. Jadi penting kita melakukan satu riset ya supaya tadi bisa menyelesaikan masalah ya. Selanjutnya, memberikan fakta yang berasal dari pelayanan keperawatan. Nah, nanti kalau teman-teman ambil KTI ya di semester akhir, itu ada yang namanya kita ngambil satu kasus ya teman-teman ya, atau KTI berdasarkan studi kasus. Yang kita lihat, kita angkat dari kasus pasien sendiri, yang kita cari faktanya gitu ya, dan kita bahas gitu ya, intervensi apa sih yang cocok untuk pasien ini gitu ya. Lalu yang ketiga adalah menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan. Nah, ini bisa digunakan melalui EBP ya, teman-teman ya. Evidence based practice ya atau research ya, jurnal yang teman-teman bisa pakai untuk pelayanan keperawatan. Ya, misal kalau zaman dulu, untuk mengobati luka itu hanya menggunakan
betadine ya teman-teman ya, kalau zaman dulu ya. Tapi ditemukan riset terbaru, untuk merawat luka hanya cukup dengan Eee, infus ya fisiologis ya atau, NaCl ya, cairan NaCl, yang nantinya bisa mempercepat proses penyembuhan luka. Jadi seiring berjalannya waktu, akan ditemukan, hal-hal yang baru ya teman-teman, hal-hal yang bisa, meningkatkan atau mempercepat proses penyembuhan luka. Yaitu adalah contoh yang simpelnya ya dari penyembuhan luka. Lalu selanjutnya yang keempat adalah mengevaluasi mutu pelayanan dan asuhan keperawatan ya. Jelas dengan kita mencari satu riset ya atau satu jurnal, eee, yang update gitu ya, maka kita bisa, memperbaiki ya, satu sistem pelayanan yang ada di, ruangan rawat inap rumah sakit ya. Nah, dengan adanya riset itu bisa mutu pelayanannya juga semakin meningkat dan asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien juga berkualitas, seperti itu ya. Lalu selanjutnya, nah ada juga, manfaat lainnya dari penelitian, mengembangkan pengetahuan ilmiah ya yang menjadi landasan praktik keperawatan. Ya, selanjutnya juga sebagai kunci untuk menyediakan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan manusia. Ya, ini mungkin cukup jelas ya. Lalu selanjutnya proses yang memungkinkan banyak pertanyaan muncul dari praktek keperawatan sehari-hari ini dapat dijawab. Ya, dengan riset kita bisa tahu ya contohnya tadi ya, pengobatan luka yang baik ya, yang cepat menyembuhkan luka yaitu dengan yang terbaru ya, kalau dulu dengan betadine ya, secara tradisional, kalau sekarang dengan cairan NaCl ya. Itu juga cukup hanya bersihkan, ditutupi lukanya dengan kasa basah ya, NaCl, lalu ditutupi dengan kasa kering. Bahkan untuk betadine hanya dioles saja seperti itu ya. Karena hasil penelitian didapatkan bahwa betadine itu bersifat korosif ya teman-teman ya, atau merusak jaringan yang sudah tumbuh ya, sudah ada di luka gitu ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman ya dulu pakai kalau misalnya luka ya jatuh terus diobati dengan, betadine ya, betadine itu ditaruh di kasa, ditempelkan ke lukanya, maka besok pada saat mau dicopot ya nempel ke lukanya ya. Dan itu akan, menyebabkan luka tuh jadi rusak lagi. Nah, dari hasil penelitian itu maka didapatkan tadi ya, eee, penelitian terbaru ya tentang manfaat, eee, apa namanya, penyembuhan luka yang lebih cepat menggunakan cairan NaCl ya atau cairan fisiologis, seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah memberikan data yang mencatat ya efektivitas dan kualitas asuhan keperawatan ya. Dengan adanya penelitian, pasti ada yang namanya bank data ya teman-teman ya. Jadi ada, banyak, hasil-hasil penelitian dari semua pasien ya, nanti kita, jadikan satu dan kita terapkan di pasien lainnya ya, sehingga lebih efektif dan manfaat untuk semua, gitu ya. Lalu selanjutnya nih perawat lulusan D3 keperawatan ini mempunyai peran ya, yaitu yang pertama adalah menyadari nilai atau relevansi riset keperawatan. Ya, walaupun teman-teman ini pendidikannya diploma, tapi teman-teman harus update ya terkait penelitian. Lalu selanjutnya membantu mengidentifikasi area masalah penelitian keperawatan, ya, membantu pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian keperawatan, lalu selanjutnya adalah menerapkan hasil penemuan riset dalam praktik klinik keperawatan, ya. Nah, secara filsafat ilmu yang harus dilakukan dalam proses berpikir seorang perawat dalam penelitian keperawatan, yaitu dengan di awal ya Ibu sudah jelaskan ya, ada logiko, hipotektiko, dan verifikatif. Ya, nanti kita bahas bersama-sama apa sih logiko itu ya. Kalau dilihat di gambar kan seperti orang yang berpikir ya. Nah, mungkin Ibu jelaskan lebih lanjut ya di sini. Logiko itu adalah suatu proses berpikir
logis ya, berpikir logis yang dibedakan menjadi berpikir induktif dan berpikir deduktif. Nah, saat berpikir logis, seseorang perawat nih harus memiliki fakta yang akurat yang dapat berasal dari kesenjangan teori ya yang dipelajari ya. Misalnya ada, oh dari secara teori seperti ini, ya yang ditemukan faktanya seperti ini, berarti kan ada kesenjangan ya. Apa yang terjadi dan itu yang harus diteliti seperti itu ya. Dan, hasil temuan dari praktik keperawatan ya. Jadi bisa dari teori ya kesenjangannya didapatkan atau dari hasil temuan ya di lapangan. Dan yang itu yang akan jadi ya kesenjangan itu atau, keanehan itu ya yang kita akan teliti lebih dalam. Kenapa seperti ini? Harusnya seperti apa? Solusinya apa? Dan yang itu yang akan kita jadikan bahan penelitian. Nah, selanjutnya ini dianalisis ya untuk ditarik satu kesimpulan. Ya, kita lakukan penelitian, dianalisis, kita bahas gitu ya, dan ambil kesimpulan solusinya apa gitu ya, hasilnya seperti apa, yang terbaik apa gitu ya. Lalu selanjutnya ada hipotetiko ya. Ini kesimpulan artinya kesimpulan yang dirumuskan yang berasal dari proses berpikir logis yang tadi ya. Jadi ada kaitannya dengan logiko. Nah, ini merupakan kesimpulan sementara ya atau hipotesis. Ya, makanya disebutnya itu hipotetiko ya yang berasal dari suatu teori atau fakta ya. Jadi kesimpulan ya yang teman-teman kalau misalnya kita melakukan penelitian kan kita pasti punya perkiraan ya teman-teman ya. Kalau menurut saya, eee, perawatan luka dengan infus ini baik dilakukan untuk pasien, ya. Tapi ada juga itu hipotesisnya kalau diterima ya, kalau hipotesis ditolak berarti, eee, perawatan infus ini tidak efektif untuk merawat luka, ya. Perawatan luka dengan cairan infus ini tidak efektif untuk merawat luka, yaitu, hipotesis yang kedua ya teman-teman ya. Diterima atau ditolak seperti itu ya. Nah ini mungkin cukup jelas ya teman-teman ya, untuk yang hipotetiko. Terus ada verifikatif. Nah ini verifikatif adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh perawat untuk membuktikan hipotesis yang tadi ya, perkiraan yang sudah kita buat di awal sebelum kita melakukan suatu penelitian yang telah ditetapkan. Pembuktian ini yang dilakukan haruslah diperoleh informasi atau data yang sesuai ya dengan hipotesis. Nah, pada tempat, yang di mana objek yang tersebut dalam hipotesis yang berada ya. Jadi, verifikatif ini harus dilakukan ya berdasarkan hipotesis yang kita buat ya, terus kita verifikasi, ini hipotesisnya apakah diterima ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan atau ditolak gitu ya. Jadi diverifikasi hasil penelitiannya seperti apa. Lalu selanjutnya ini apa sih kemampuan yang diperlukan seorang perawat yang akan melakukan penelitian keperawatan? Nah, di antaranya yang pertama adalah daya nalar yang tinggi ya. Seorang perawat ini harus ya punya kemampuan, harus mampu mengenali fakta yang ditemui pada tempat praktik ya keperawatan dan berpikir secara logis untuk menemukan kesenjangan yang ada secara cepat ya agar dapat ditentukan dan dilakukan penyelesaian terhadap kesenjangan yang ada. Tadi ya ditemukan apa sih bedanya gitu ya, apa sih masalahnya, apa problemnya dan nanti yang kita cari solusinya apa, gitu ya. Lalu selanjutnya idenya itu originalitas ya, atau original. Nah, originalitas ini merupakan suatu kunci untuk mengembangkan teori keperawatan ya, dengan ciri tertentu ya secara spesifik. Sehingga memungkinkan hasil pemikiran ide yang diciptakan ini mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, selanjutnya ada daya ingat. Nah, ini daya ingat ini kemampuan mengingat ini merupakan suatu syarat
penting ya yang perlu dimiliki perawat ya dalam melakukan penelitian. Selama melakukan pengamatan untuk mengumpulkan data penelitian, tidak semua kegiatan ini dapat didokumentasikan secara langsung ya, secara tertulis sehingga diperlukan kemampuan daya ingat untuk didokumentasikan pada waktu yang lain. Lalu ada selanjutnya adalah sifat waspada. Nah, ini kewaspadaan pada saat penyusunan diperlukan agar tujuan penelitian keperawatan dalam, yang dilakukan ya, dan diperoleh hasil yang optimal. Nah, kewaspadaan ini, dalam melakukan pengumpulan data ini diperlukan agar data yang diperoleh memiliki akurasi ya, ketepatan yang tinggi. Jadi kita harus waspada Eee, terhadap hasil penelitian atau pada saat proses ya dilakukan penelitian ya, supaya benar-benar hasil data yang kita dapatkan ya dari penelitian ini, akurat ya, atau tidak tidak dibuat-buat ya, atau tidak bohong gitu ya, seperti itu. Lalu ada pengamatan akurat ya. Nah, ini keakurasian dalam pengamatan diperlukan untuk mengidentifikasi suatu perubahan kecil ya yang diberikan oleh subjek dalam penelitian keperawatan. Semakin akurat pengamatan, maka akan semakin baik hasil penelitian yang dikumpulkan sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ini kita harus fokus ya, sesuai dengan gambar di sini ya. Punya daya konsentrasi yang tinggi ya. Setiap melakukan penelitian keperawatan, diperlukan kemampuan konsentrasi ya untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Lalu jangan lupa ya, kalau kita bekerja, apalagi kita sebagai seorang perawat, nggak bisa kita kerja sendiri ya teman-teman ya. Tapi kita punya tim perawat yang ada di ruang rawat inap. Dimanapun teman-teman bekerja pasti ada yang namanya tim ya, dan dibutuhkan teamwork ya, atau kerjasama. Nah, bekerja sama ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian keperawatan ya. Sebenarnya bukan merupakan hasil karya individu ya, tetapi merupakan hasil dari kontribusi orang lain juga. Ya, dalam penelitian keperawatan ini sangat diperlukan yang namanya kerjasama, gitu ya. Supaya tadi kita sama-sama bisa, menghasilkan manfaat untuk orang lain dan untuk diri peneliti sendiri ya. Lalu jangan lupa ya, jaga kesehatan. Apalagi sekarang Covid ya, teman-teman ya, Omikron ya untuk varian yang terbaru ya, yang 10 kali penularannya lebih cepat dibanding varian Delta ya. Nah, teman-teman harus tetap jaga kesehatan ya, ini merupakan salah satu dari bagian ya, penelitian keperawatan, kan memerlukan kesiapan ya teman-teman ya sebelum melakukan penelitian itu ya, dan kemampuan perawat untuk melakukan secara tepat dan cepat. Nah, sehingga asupan nutrisi juga harus terpenuhi ya, supaya kesehatan seorang perawat pada saat melakukan research ya, saat melakukan penelitian, ini dalam keadaan prima ya, baik secara fisik maupun kejiwaan ya. Selanjutnya adalah motivasi yang tinggi. Nah, ini ya, setiap perawat yang melakukan penelitian ini memerlukan daya upaya dan komitmen yang optimal ya untuk mengembangkan teori keperawatan. Ya, jika teman-teman memang melakukan riset itu eh, untuk mengidentifikasi atau mengklarifikasi teori keperawatan yang ada ya. Ataupun teman-teman mau, melakukan riset terkait dengan intervensi keperawatan ya, atau tindakan keperawatan. Nah, ini semua, aspek itu dibutuhkan motivasi ya, dari diri sendiri, dari internal diri sendiri yang tinggi ya, supaya, eee, riset yang kita lakukan juga nggak setengah-setengah ya teman-teman ya, dan tuntas gitu ya, tuntas, fokus dan tuntas. Lalu selanjutnya adalah jujur. Nah ini ya, kejujuran yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah mengungkapkan keadaan dan hasil yang sebenarnya dari penelitian kita gitu ya. Jadi tidak ada data yang manipulatif ya, tidak ada data yang dibuat-buat. Nah, apa saja sih keterkaitan antara teori, praktek, dan penelitian keperawatan? Ya, jadi ada kaitannya ya teori, praktek, penelitian keperawatan. Nah, teori keperawatan ini yang telah dipelajari
Yang pertama secara aksiologi ya, akan bermanfaat bagi kemaslahatan umat ya apabila mempunyai tempat praktik keperawatan ya untuk penerapannya ya, untuk penerapan aplikasi asuhan keperawatan. Dan yang kedua ini harus diyakini ya, setiap teori keperawatan memiliki keterbatasan ya. Sehingga keterbatasan yang telah diidentifikasi harus dilakukan penelitian ya agar dapat menyelesaikan masalah ya atau mencari solusinya. Nah, sedangkan dari aspek praktik keperawatan, ini sebagai tempat pelayanan kepada pasien atau klien. Nah, ini adalah yang pertama, selama pelayanan asuhan keperawatan ini akan ditemukan banyak hambatan ya atau kendala atau masalah baru ya. Sehingga akan memberi kontribusi langsung ya kepada teori ya untuk dikembangkan. Ya tadi ya kita cari kesenjangannya misalnya ada masalah, kita harus cari solusinya ya, harus dilakukan research. Dan tadi ya merupakan tempat pelaksanaan penelitian ya dan pengumpulan data sesuai perencanaan yang telah dibuat. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan, research di lapangan ya, di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di, mana lagi ya, di RSC, di panti jompo ya kalau gerontik ya, ataupun, eee, dari SDM perawat sendiri ya, kita lakukan pengkajian ya terkait dengan motivasi kerjanya seorang perawat misalnya ya, itu secara manajemen ya. Jadi yang diteliti itu adalah internal SDM perawatnya ya. Lalu selanjutnya dari aspek penelitian keperawatan, ini merupakan suatu kegiatan yang pertama ini dapat menghasilkan teori baru ya untuk memperkaya hasanah teori keperawatan yang akhirnya dapat dikembangkan ilmu keperawatan yang baru. Dan hasil penelitian yang ada ini harus diterapkan pada praktik keperawatan untuk menilai efektivitas ya atau memungkinkan menemukan masalah baru ya untuk dicarikan alternatif penyelesaian masalah atau tadi kita cari solusinya. Seperti itu ya. Jadi antara keterikatan teori, praktek dan penelitian dalam keperawatan. Mungkin sekian ya materi yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan menjadi motivasi teman-teman ya untuk menjadi seorang perawat peneliti ya atau seorang perawat researcher. Eee, Kalau seorang researcher itu ya, jika kita menemukan sesuatu yang baru manfaatnya sangat banyak dan amal amal solehnya itu banyak juga ya, amal jariahnya banyak. Misalnya ya, asalnya tidak ditemukan bahwa cairan, infus itu bisa digunakan untuk perawatan luka, tapi ada penelitiannya nih, oh ternyata risetnya, dilakukan perawatan luka dengan cairan infus gitu ya, NaCl, itu bisa, merawat luka lebih baik. Artinya nih, perisetnya atau penelitinya itu kan menemukan sesuatu hal yang baru ya, dan dia punya amal soleh yang banyak gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman ke depannya bisa menjadi seorang researcher ya yang seperti itu gitu ya, seperti peneliti yang tadi menemukan, hal yang baru ya, menemukan bahwa cairan infus bisa, menyembuhkan luka atau menemukan hal yang lainnya gitu ya. Ibu sama-sama belajar ya, teman-teman juga belajar, kita bisa sama-sama mencari hal yang baru, ya seperti itu. Terima kasih sudah menonton ya, bagi teman-teman semua yang sudah menonton perkuliahan saya dari sejak awal tadi ya, dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan manfaatnya kita dapatkan ya bersama-sama dan nanti bisa diaplikasikan ya, di dunia kerja ataupun nanti teman-teman bisa aplikasikan pada saat kuliah ya. Akhir kata Ibu ucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi manfaat ya buat, diri Ibu sendiri dan teman-teman ya ke depannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya. Eee Jika ada pertanyaan boleh teman-teman cantumkan di kolom komentar ya, kalau ada pertanyaan.
Jangan lupa untuk subscribe channel saya, itu ya, agar saya juga semakin termotivasi kembali, semakin semangat gitu ya, membuat konten-konten terkait, perkuliahan, ya. Dan subscribe itu gratis ya teman-teman ya, jadi nggak ada ruginya untuk teman-teman. Seperti itu, jangan lupa like, share, ya, komen kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam untuk teman-teman semua yang menonton channel saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.